Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Kali ini cerita inspiratif datang dari seorang dokter yang merawat dan menyelamatkan ribuan anjing liar di tengah pandemi COVID-19. Aksi mulianya ini bahkan mendapat sorotan sejumlah media asing. Adalah Susana Somali, seorang dokter yang mendedikasikan hidupnya untuk merawat ribuan anjing di rumah penangkaran Pejaten Animal Shelter. Susana telah menjadi ibu bagi sekitar 1.400-an anjing di penangkarannya sejak tahun 2009 lalu. Bersama stafnya serta bantuan para donatur, Susana memelihara dan merawat anjing-anjing terlantar tersebut. Namun kini pandemi COVID-19 yang berdampak ke sejumlah sektor turut berimbas pada menurunnya sumbangan yang masuk untuk anjing terlantar ini. Pandemi kali ini menjadi tantangan besar bagi Susana untuk tetap merawat anjing-anjing terlantar. Menyelamatkan dan merawat anjing terlantar telah dilakukan Susana selama bertahun-tahun. Kini kondisi pandemi menjadi tantangan baginya untuk tetap tidak menyerah dan terus berjuang untuk kehidupan anjing-anjing terlantar. Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom pendiri Pejaten Shelter, Dr. Susana Somali. Selamat pagi, dokter. Pagi Mbak, pagi semua. Ya, terima kasih sudah bersedia berbagi cerita di Selamat Pagi Indonesia. Dok, memang kan pandemi ini menyasar segala sektor. Nah, apa sih dok perbedaan yang paling terasa saat tetap harus berjuang merawat anjing-anjing terlantar ini di masa pandemi? Yang pertama tentunya saya koreksi sedikit lah, kita bukan penangkaran tapi penampungan. Karena semua anjing betina, terutama betina ya di tempat saya, demikian pula monyet betina, saya usahakan bertahap mereka semua steril, jadi tidak bisa punya anak. Nah, sebelum masa COVID ini, tentunya saya punya penghasilan karena beberapa tempat saya sewakan untuk menjadi tempat pusat jajanan. Nah, kegiatan ini seluruhnya menurun dengan adanya COVID, bahkan ditutup sama sekali. Terus saya juga dibantu teman-teman partisipasi masyarakat berupa bentuknya donasi. Ini semua menurun karena secara ekonomi kan semuanya kena, jadi menurun sekali. Dan yang terakhir adalah banyak sekali anjing-anjing terlantar yang akhirnya berakhir di tempat jagal dengan meningkatnya COVID, di mana banyak sekali masyarakat yang tingkat penghasilannya untuk biaya hidup sehari-hari menurun. Mereka pikirannya pendek, menjual hewan-hewan peliharaannya ke tempat pemotongan ini. Di samping itu, karena animo masyarakat untuk makan daging ini masih tinggi, mereka tetap mencari sumber protein yang paling murah. Baik, ini tadi sepertinya ada sedikit kendala teknis dari audio Mbak Susana, Dokter Susana. Bisa mendengar saya? Bisa coba tes audionya, Dok? Suaranya sempat hilang tadi. Ya. Oke, sekarang sudah kembali. Baik dok, tadi sudah ditangkap, yang jelas memang ada penurunan pendanaan ya dok ya. Nah, kalau memang ada penurunan pendanaan, lalu bagaimana dengan peningkatan jumlah anjing yang terlantar? Apakah ada peningkatan jumlah anjing terlantar yang tetap dokter selamatkan? Meningkatnya lebih parah, meningkat tajam karena banyak orang yang terpaksa pulang ke daerah asal meninggalkan hewannya. Kedua, karena orang mulai kepanikan dari pekerjaan, mereka mulai menangkap anjing-anjing di jalanan untuk dijual. Jadi itulah yang menyebabkan peningkatan jumlah. Jadi jumlah anjing yang terlantar lebih banyak, sedangkan pasokan makanan saya menurun. Tapi kalau memang ada orang yang perekonomiannya masih cukup dok, ada juga tidakkah yang tetap menelantarkan hewan peliharaannya? Kalau orang dengan penghasilan cukup menelantarkan hewan biasanya bentuknya beda. Dia tidak taruh di tempat umum atau tempat terbuka. Tapi biasanya dia taruh di kandang, tapi anjingnya ini tidak pernah dibawa keluar, makanan dan minumnya asal kalau orang berkecukupan
fenomenanya lebih banyak seperti itu. Baik, lalu selain anjing, binatang apa lagi dok yang cenderung ditelantarkan khususnya karena pandemi ini? Ada apa saja di tempat dokter Susana? Sebetulnya hewan peliharaan itu pada dasarnya kan disepakati hanya dua, yaitu kucing dan anjing. Kucing secara kultur oleh orang Indonesia lebih banyak diterima. Jadi kalau kucing itu kita bisa memberi makan di jalan atau yang populer dengan sebutan street feeding. Tapi kucing ini tetap butuh dibatasi jumlahnya secara manusiawi melalui istilah yang populer yaitu sterilisasi. Jadi saya jarang menampung kucing karena kecuali kucing cacat dan kucing sakit. Jadi kita kalau kucing itu lebih banyak steril, biarkan mereka di tempat asal dan pemberian makanan secara rutin itu yang pasti. Baik. Saya mulai membantu monyet. Bukan saya cari-cari monyet, tapi rupanya monyet ini juga salah satu yang dikonsumsi oleh manusia. Jadi saya memang menemukan monyet itu antara yang mau dikonsumsi manusia atau yang berada di rumah-rumah. Dan tentunya dengan paparan COVID mereka kan pulang ke kampung halaman. Nah itu rata-rata monyetnya juga terlantar. Baik, kalau begitu apa saja yang sudah dilakukan khususnya penggalangan dana apa saja yang sudah coba dokter lakukan untuk tetap bisa menopang hidup para hewan-hewan terlantar ini dok? Di zaman ini dan sejak saya mulai launching lah ya Pejaten Shelter ini, memang saya sangat dibantu oleh media sosial. Jadi seluruh dunia bisa mengetahui apa yang terjadi melalui media sosial, juga rekan-rekan TV di layar kaca. Jadi memang jika ada yang kelebihan beras 5 kilo aja bisa membantu kami, berapapun saya akan terbantu. Beras 5 kilo, dog food 5 kilo, cat food 5 kilo, ada sisa ayam, sisa tulang, kita masih terima semua itu. Karena tulang mesti saya giling. Memang anjing dan kucing yang sudah hewan peliharaan ini tidak bisa mengkonsumsi garam. Tapi saya juga masih menerima sisa yang bersih ya dari pesta misalnya. Walaupun pesta ini juga berkurang sekali. Atau sisa makanan orang tapi masih layak makan, tidak busuk. Kita bisa cuci, anjingnya masih bisa makan. Demikian pula kalau kelebihan nasi juga boleh Mbak. Baik, kemana bantuan-bantuan tersebut bisa disalurkan? Mungkin ada pemirsa yang menyaksikan yang juga ingin turut membantu dan mungkin apalagi yang bisa kita lakukan untuk berkontribusi untuk menopang hidup hewan-hewan terlantar ini dok? Saya bisa di Google, baik Grab, Gojek, semuanya sudah punya Sherlock kita. Jadi saya meminta bantuan seluruh masyarakat untuk pemberian makanan. Kalau uang kan memang selalu kita butuh. Ada dokter hewan yang harus saya penuhi kewajiban saya. Ada pekerja yang saya harus hidupi juga. Tapi jika penonton memang ikhlasnya berbentuk barang, mau kain bekas buat alas tidur, baju layak pakai dan tidak layak pakai. Kalau yang layak pakai, pekerja saya bisa pakai. Nggak layak pakai, saya buat tempat tidur mereka untuk membersihkan badan mereka. Koran, karton, ada yang punya beras sedikit atau lauk sedikit, saya berterima kasih untuk menunggu di Pejaten. Baik, dan bisa di Google ya, Dokter Susana, Pejaten Shelter, mungkin juga ada Instagramnya dok, bisa dihubungi lebih lanjut di situ, betul ya dok? Iya, saya ada Instagram, ada Twitter. Baik, terima kasih. Semoga pemirsa yang menyaksikan bisa ikut berkontribusi untuk membantu menyelamatkan hewan terlantar ini. Terima kasih Dokter Susana Somali sudah berbagi informasi di Selamat Pagi Indonesia kali ini.